Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa ilmu komputer semuanya, kali ini kita sampai di materi mengenai domain dan hosting. Sebelum kita melaksanakan praktik untuk mengelola domain dan hosting, terlebih dahulu penting untuk saya jelaskan teori-teori seputar domain dan hosting. Ketika teman-teman melihat materi ini, saya harapkan teman-teman sudah selesai dalam melaksanakan kustomisasi CMS WordPress, sebagaimana video yang telah saya tunjukkan dan saya jelaskan sebelum ini. Oke, jadi sejarahnya begini teman-teman, ketika teman-teman sudah melaksanakan proses kustomisasi, sebentar saya pointer dulu. Nah, setelah melalui tahap kustomisasi atau instalasi dulu lah ya, instalasi CMS, kemudian dikustomisasi, kita kemarin sepakat bahwa CMS yang kita kustomisasi adalah CMS WordPress. Nah, kemudian kustomisasi itu dilakukan oleh teman-teman di dalam server yang lokal atau local host. Kita kemarin menggunakan tools atau perkakas bantu Exam seperti ini. Jadi melalui Exam ini teman-teman sudah melaksanakan kustomisasi hingga minimal tampil websitenya tapi secara lokal. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Web itu tujuannya adalah bisa diakses oleh orang lain atau bisa diakses secara publik. Maka syarat web bisa diakses secara publik adalah tidak lagi berada dalam server lokal, tapi harus berada dalam server yang online. Nah, server online itulah yang dinamakan dengan hosting, kemudian alamat dari server online dinamakan dengan domain. Maka kalau teman-teman selesai dalam melaksanakan kustomisasi lokal host, maka kita akan menuju ke domain dan hosting. Namun, apakah ketika website itu telah di-online-kan, tidak lagi bisa dikustomisasi? Jawabannya, bisa teman-teman. Oleh karena itu, di sini saya buat panah bolak-balik. Nah, ini ada panah ke bawah, ada panah ke atas. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini, dari hosting itu kita bisa melakukan kustomisasi di dalam hosting atau mengubah konten, nama konten, dan sebagainya. Setelah itu bisa di-upload kembali di dalam hosting. Jadi bebaslah teman-teman. Ibarat kita sudah punya rumah, bebaslah rumah itu bisa kita apakan, bisa kita ubah, bisa kita rubuhkan, hancurkan. Yang penting rumah itu sudah berada dalam server online. Artinya bisa diakses oleh publik. Mengenai penjelasan lebih detail, apa itu domain dan hosting, coba kita next slide dulu ya. Bagian pertama ini kita akan berkenalan dengan apa itu domain. Jadi teman-teman selama ini kan tahu ada domain seperti dalam gambar. Ini ada .biz, .org, .net, .info, .com, bahkan .co.id atau .id. Nah, ternyata bentuk atau nama-nama domain itu banyak sekali teman-teman. Jadi awalnya domain itu adalah nama yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah jaringan tanpa menggunakan internet protokol. Sebenarnya kalau kita sudah mendapatkan hosting atau domain aja, itu kita dikasih IP teman-teman. Dengan IP itu kita bisa mengenali suatu alamat. Ibaratnya Unu Blitar itu alamatnya adalah Jalan Masjid nomor 22 Kota Blitar. Alamat itulah yang kita sebut dengan IP atau Internet Protokol. Nah, tapi yang sulit begini, seandainya IP itu dijadikan sebagai domain pengenal, maka orang nggak mudah hafal. Misalkan domainnya unublitar.ac.id adalah 192.168.100.500, misalkan .200. Terus ada beberapa teman yang nanya, Pak, domainnya UNU apa Pak ya? Silakan akses ya, alamatnya adalah 192.168.100.200. Itu betapa bingungnya mereka itu. Karena mereka harus mengingat angka yang rumit. Maka untuk menggantikan angka, maka biasanya IP digantikan dengan nama. Nama-nama yang mudah dihafal. Sesuai dengan nama organisasi. Apa namanya? UNU Blitar. .ac.id. Nah, domainnya unublitar.ac.id. Apa bisa Pak .com? Bisa unublitar.com atau unublitar.org. unublitar.edu itu bisa.
itu nanti kita kenalan dengan jenis-jenis domain. Jadi teman-teman harus tahu bedanya .com dengan .ac.id apa. Bedanya .org dengan .or.id apa. Nah, begitu. Jadi dalam dunia internet, domain merupakan aspek penting dalam sebuah website. Penting sekali karena domain itu menunjukkan alamat utama sebuah situs. Tanpa domain, maka situs bingung diakses karena alamatnya tidak jelas. Fungsinya adalah sebagai alamat yang memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang mereka inginkan. Jadi lebih mudah. Jadi intinya adalah domain menunjukkan alamat situs. Nah, teman-teman harus tahu apa itu jenis domain. Jenis domain saya bedakan levelnya jadi dua ya. Ada top level domain sama ini. Second level domain. Top level domain sama second level domain. Berarti nomor satu yang top dan nomor dua yang second. Kita mulai dari top level domain. Ini dikenal dengan singkatan TLD atau top level domain. Merupakan ekstensi domain yang berada di belakang nama website. Jadi TLD sendiri adalah ekstensi yang sudah sangat populer teman-teman. Misalkan .com. Ini banyak. Bahkan mayoritas website di dunia maya, seluruh dunia itu adalah .com. Kemudian ada .net, ada .gov, ada .org, dan lain-lain. Oh, jenisnya banyak sekali lah. Kemudian ternyata top level domain itu masih dipecah dua, teman-teman. Yang pertama adalah country code top level domain. Jadi ini domain TLD yang menunjukkan atau membawa identitas negara dan menunjukkan bahwa isi website tersebut diperuntukkan bagi masyarakat negara itu. Contohnya adalah .id. Oh, berarti kalau countrycode.id pasti menunjukkan negara Indonesia. Tiap negara teman-teman itu punya country code yang berbeda-beda. Misalkan .sg Singapura, .au Australia, .us United States, .uk United Kingdom, .jp Jepang. Banyak, pokoknya semua negara itu punya country code yang berbeda-beda dan bersifat unik. Begitu. Ada kalanya begini, sudah menunjukkan country code tapi diperdetil lagi teman-teman. Misalkan .id itu kan menunjukkan negara Indonesia tapi bersifat umum. Dipecah lagi. Ada negara Indonesia khusus website tentang pendidikan. Maka belakangnya .ac.id. Nah, begitu. Ada website Indonesia yang khusus menunjukkan sekolah. .sch.id. Ada yang menunjukkan website pemerintahan. .go.id. Ada yang menunjukkan organisasi. .or.id. Oh, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi itu country code top level domain tapi diperinci lagi sesuai dengan tujuannya. Kemudian ini yang kedua teman-teman. Ini maaf ya, ini namanya salah. Ini bukan subdomain gratis harusnya ini. Ini top level domain tapi yang generik. Oke, ini maaf salah. Ini yang generik, simbolnya G. Generik T L D. Nah, generik ini apa maksudnya? Domain dengan ekstensi umum dan paling banyak digunakan user di dunia. Jadi domain jenis ini bisa memiliki akhiran .net, .biz, .org, .edu, dan lain-lain. Ini pokoknya di luar country code, berarti generik teman-teman. Bisa juga domain yang generik ini juga dipecah sesuai dengan tujuan situs itu. Ada yang tujuannya memang untuk umum ya, .com aja cukup lah. Seperti saya punya domain abjafau.com. Itu isinya ya cerita-cerita saya nggak jelas tentang kehidupan dunia ini. Tentang pengalaman-pengalaman saya selama hidup di dunia dan berbagai macam pengalaman lain saya ceritakan di abjafau.com. Jadi umum. Ada juga saya punya website kedua namanya kitainformatika.com yang khusus membahas masalah ilmu komputer. .com juga sama akhirannya. Jadi .com ini bebas. Apapun bisa menggunakan .com. Tapi ada juga yang khusus website itu digunakan untuk organisasi. Maka belakangnya .org. Ada untuk pendidikan, maka belakangnya .edu. Ada untuk keperluan komputer ya, .net bisa. Ada .biz, namanya bisnis. Untuk website bidang bisnis. Jadi tiap-tiap nama domain itu juga menunjukkan
kegunaannya masing-masing. Tapi kalau teman-teman pengen yang umum dan yang keren karena paling banyak digunakan, pilih aja .com. Oke, jadi nanti cobalah kita beli ya, kita beli yang top level domain, langsung uji coba teman-teman. Bayar enggak apa-apa, tapi jangan mahal-mahal. Di bawah 50.000 lah. Coba saya carikan ya, ada situs yang menjual domain TLD yang tidak mahal. Nah, ini. Kemudian ada second level domain. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ada country code top level domain. Berarti tadi Indonesia.id. Lah, di bawahnya itu ternyata ada yang second level domain. Misalkan .co.id atau .co.id. Itu ternyata masuk second level domain, teman-teman. Jadi second level ini hierarkinya atau urut-urutannya di bawah country code top level domain. Di bawahnya .id, ada .co.id, ada .go.id. Kemudian ada subdomain. Nah, kalau kita bikin subdomain, maka syaratnya kita punya itu dulu, teman-teman. Nanti kita punya server hosting lah ya, punya hosting ya. Dan di situ nanti kita pecah menjadi beberapa subdomain, tidak apa-apa. Kasusnya sama seperti misalkan webnya UNU ya. Webnya UNU itu punya server sendiri namanya cloud hosting atau dedicated hosting. Itu masuk ke hosting ya. Jadi di hosting dedicated itulah kami bisa memecah subdomain secara gratis. Maksimal 100 sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Dan itu memang mahal, teman-teman. Harga hostingnya mahal. Nanti kita coba bahas hosting di PPT setelah ini. Kita masih di subdomain dulu lah. Intinya kalau kita punya server hosting, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk memecah subdomain. Misalkan unublitar.ac.id. ac.id itu kategorinya adalah second level domain. TLD-nya apa? Oh, TLD-nya masuk ke country code top level domain, yaitu .id. Nah, berhubung Unublitar ini situs pendidikan atau situs akademik, maka dibuatlah unublitar.ac.id. Subdomainnya ilkom.unublitar.ac.id. Ada juga second level domain yang kita dapat secara gratis, teman-teman. Coba, teman-teman pernah nggak bikin blog pakai Blogspot atau bikin blog pakai WordPress? Itu contoh subdomain yang gratis. Tapi masalahnya yang namanya gratis ya, kita tidak mendapatkan domain. Tapi adanya adalah subdomain. Berarti domainnya apa? Domainnya ikut platformnya. Kalau kita ikut WordPress ya domainnya WordPress. Kalau kita ikut Blogspot ya domainnya Blogspot. Itu sama kasusnya seperti saya, teman-teman. Saya punya blog Blogspot. Asalnya itu kita informatika.blogspot.com. Tapi saya tidak mau website saya dipandang sebelah mata karena menggunakan subdomain yang domainnya mengarah ke Blogspot. Akhirnya saya belikan, teman-teman. Saya belikan dengan harga 150.000 per tahun. Saya beli domain yang TLD atau top level domain, saya pilih yang .com. Akhirnya dari subdomain gratis punyanya blog, saya redirect domainnya dari domain awal yang subdomain menuju domain utama yang TLD, kitainformatika.com. Itu bisa dicoba, teman-teman. Dan waktu itu saya tidak perlu capek-capek beli hosting. Karena hostingnya otomatis sudah berada bawaan Blogspot. Nah, selanjutnya kita mengenal hosting, teman-teman. Apa sih perbedaan yang mendasar antara domain dengan hosting? Saya tadi nerangkan, domain itu menunjukkan alamat. Ibaratnya kita punya rumah, domain adalah alamat rumah. Sementara hosting adalah rumah itu sendiri. Jadi rumah itu namanya hosting. Alamat rumah namanya domain. Kalau kita punya hosting, berarti kita sudah punya rumah. Yang memang kalau kita sudah punya rumah, kita bebas. Mau ngapain aja dalam rumah terserah. Kita bisa bikin konten apapun dalam rumah, terserah kita yang punya rumah. Hosting atau web hosting adalah server tempat di mana semua file website Anda disimpan serta dapat diakses dan dikelola melalui internet, mulai dari file gambar, video, skrip, dan lain-lain. Jadi yang sebelumnya teman-teman sudah punya file di folder htdoc-nya exam, di dalam itulah yang nanti diupload
di hosting. Karena tanpa diupload, nggak akan bisa diakses. Jadi syarat diakses online, diupload dulu isi CMS WordPress yang ada dalam folder htdocs. Kalau diibaratkan rumah nih ya, Anda seperti menyewa sebuah hunian yang bisa menyimpan semua perabot Anda. Nah, server hosting itu berdiri sendiri. Server tersebut dikelola dan disimpan dalam data center. Di mana data center itu? Di sana, tanpa kita ketahui. Di cloud. Anggap aja di awan. Karena kita tidak tahu tempat data centernya di mana. Hal itu supaya server itu aman dan dapat bekerja secara optimal. Oke. Itu definisi tentang hosting secara garis besar. Nah, pertanyaannya apakah hosting itu memiliki berbagai macam jenis sama seperti domain? Ternyata iya. Jenis yang pertama adalah shared hosting. Kalau hosting diibaratkan sebuah rumah, maka akun hosting dalam shared hosting itu ibaratnya adalah para penghuni rumah, teman-teman. Penghuni rumahnya banyak dan itu punya banyak kamar yang masing-masing akun ngekos dalam kamar. Para penghuni atau pengguna layanan shared hosting berbagi resource atau kapasitas server bersama. Intinya satu rumah dibagi banyak orang. Dipisah berdasarkan kamar-kamar tempat kita ngekos. Jadi misalnya seseorang menggunakan kamar mandi terlalu lama, maka berpotensi mengganggu aktivitas temanmu yang lain. Ngantri, sama-sama kebelet tapi ternyata ngantri. Itu shared hosting. Kelebihannya teman-teman, ini lebih murah harganya. Makanya nanti kalau kita praktek beli hostingnya, saya arahkan nanti, saya contohkan beli yang shared hosting. Barangkali ada per bulan atau sebulan itu bisa 20.000, semoga ada lah. Per bulan 20.000 bonus domain, semoga ada lah. Jadi teman-teman menggunakan modal 20.000. Yang kedua adalah virtual private server. Nah, VPS singkatannya. VPS ini dulu digunakan oleh UNU Blitar saat-saat UNU berdiri. Ini ibaratnya adalah sebuah komplek perumahan, teman-teman. Jadi dalam satu komplek itu rumahnya banyak. Tiap rumah itulah yang menunjukkan server. Tapi tetap aja kan, yang namanya satu perumahan berbagi dengan banyak rumah. Maka otomatis akan ada kekurangannya. Misalkan dalam satu kompleks perumahan listriknya mati ya, mati semua. Biaya air, ya kalau airnya macet ya kena semua. Jadi tetap ada kekurangan yang VPS. Kenapa kekurangan? Karena tetap ada pembagian sumber daya atau pembagian resource. Cara kerjanya begini intinya, dalam satu server fisik ini dibagi menjadi beberapa resource yang berbeda. Dan pembagian server ini menggunakan software. Itu kenapa disebut virtual. Virtual private server. Isinya satu server besar seperti kompleks perumahan dipecah per rumah. Kita bebas sih ngelola satu rumah itu. Kita bebas ngelola. Cuma tetap ada resource atau sumber daya yang dikelola bersama. Misalkan listrik dan air. Itu contoh simple kalau dianalogikan. Nah, ini terakhir masalah jenis hosting yang cloud hosting, teman-teman. Cloud web hosting adalah hosting yang cocok untuk website yang memiliki traffic sangat tinggi. Nah, UNU Blitar sekarang pindah ke cloud hosting. Ini bisa saya katakan atau hampir sama namanya dengan dedicated server ya. Ini website perusahaan, website universitas cocok pakai ini. Ibaratnya kita membuka warung atau restoran cabang, di mana semua konsumen tidak fokus berada dalam satu tempat, sehingga dapat menghindari antrian yang panjang jika pengunjung membludak. Berarti intinya ini cloud hosting ini kita milik kita sendiri. Kalau kita punya rumah, rumah kita sendiri, kita kelola sendiri. Tidak ada orang lain selain kita. Berarti kan jarang ya ada antrian ya kalau kita punya rumah sendiri. Jadi intinya kita bebas ngelola resource kita sendiri, tidak ada orang lain selain kita dalam satu rumah itu. Kita full untuk kita. Kita bisa bebas berkeliaran dalam rumah. Kita bebas membuat kamar baru, bebas. Bikin genteng tingkat rumah, bebas. Nah, ya intinya gitulah. Intinya begitu, cloud hosting. Semoga teman-teman paham ya sampai di sini masalah teori hosting dan domain. Intinya kita nggak perlu banyak-banyak berteori lah teman-teman. Ayo langsung praktik.
untuk mendapatkan domain dan hosting. Ini akan saya jelaskan di video berikutnya setelah ini. Kita langsung praktik bagaimana caranya beli domain dan hosting. Kita beli teman-teman, pakai modal. Berhubung kita tugasnya individu, jadi saya harap teman-teman menyiapkan mungkin 20-30 ribu lah biayanya. Itu murah banget. Sementara biaya paketan teman-teman bisa berpuluh-puluh ribu, lebih dari 50 ribu per bulan. Masa beli domain dan hosting nggak bisa? Loh Pak, kenapa kok kita repot-repot bayar beli domain dan hosting? Bukannya ada toh Pak, domain dan hosting gratis? Iya sih ada. Tapi begini loh, teman-teman itu kan nantinya bikin website untuk orang lain, untuk sekolah, untuk organisasi apapun. Dan bisa dipastikan orang atau organisasi yang meminta teman-teman bikin website, mereka nggak bakal mau dibikin dengan domain dan hosting gratis. Harusnya berbayar. Agar kita sesuai dengan realita di lapangan, coba kita beli aja lah nanti domain dan hosting. Insya Allah tidak mahal, siapkan maksimal 50 ribu lah untuk sebulan. Ini coba kita nilai untuk UTS kita. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Maaf kalau lumayan cepet ya penjelasannya, karena saya berburu waktu dan saya nggak mau video ini jadi berlarut-larut panjangnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.